Halo guys, nungguin ya. Nah, kali ini kita ada di Kota Udang Sidoarjo. Kita akan bertemu dengan salah satu pemain si burung cantik, yaitu burung kenari. Nah, burung kenari, salah satu orang ini punya gacuan tanpa jeruji sangkar. Nah, burung kenari tersebut gak pakai jeruji guys. Siapakah dia? Dia adalah Pace Smile dari BFC Team Sidoarjo. Nah, untuk tahu keseruannya, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa aktifin tombol lonceng di bawah guys, agar kalian tahu video-video yang bakalan kita upload dan kita tayangkan buat kalian semua. Oke, silakan guys. Oke guys, kita sudah sampai di tempatnya Pace Smile BFC Team. Kita langsung temui aja orang. Halo mas, selamat sore. Selamat sore. Dari BFC Team Sidoarjo ya. Kita akan kupas tuntas bagaimana perawatan dari kenari gacuannya Pace Smile. Oke. Kita sudah bersama Pace Smile dari tim BFC Sidoarjo. Kita akan bahas yang seperti tadi saya omongkan, bahwa Pace Smile ini punya gacuan kenari tanpa jeruji sangkar. Nah, kita kupas dulu asal mula dari Pace Smile ini tertarik pada kenari. Oke guys, pertama-tama awal ketertarikan Pace ini untuk memelihara kenari itu gimana sih awal mulanya? Awal mula tahun 2012 jalan-jalan ke rumah temen lihat tuh burungnya kok besar-besar gitu. Kalau saya tanya, ini seri apa mas? Ini seri F. Wih, saya kaget. Dari situ ya ketertarikan saya dengan kenari. Oh gitu. Dari segi postur. Oh, dari segi posturnya terlebih dahulu. Waktu itu jenis AF ya? AF. Nah, berarti Pace ini nggak lihat suaranya guys. Jadi dia itu tertarik dari postur tubuh kenari. Terus waktu itu gimana? Apa bisa dapetin itu gimana caranya? Maksudnya ngedapetin burung AF yang suka itu? Ya beli ya ke temen. Nah, akhirnya saya rayu-rayu gitu. Ya. Akhirnya ya saya rawat sampai umur kurang lebih setahunan lah. Habis itu saya 2014 itu saya nikah. Habis nikah itu saya kok kepikiran ternak. Oh, kepikiran ternak. Jadi Pace ini juga ternak. Dulu pernah ternak. Terus ada kabar-kabar penurunan harga kan dulu yang dulu itu ya. Akhirnya saya kurangi dulu sebagian lah. Jadi saya fokus ke keluarga dulunya gitu. Terus habis itu balik ke kenari lagi itu kapan? Karena ya setahunan lah, setahun anak saya udah besar. Nah, saya itu lanjut ke ternak lagi. Jadi waktu awal mulai itu belum pernah untuk main-main ke gantangan? Belum sempat kepikiran sama sekali. Oh, cuma suka dulu. Cuma suka dulu. Berarti hanya rawatan biasa lah. Untuk bunyi rumahan lah katanya. Ya benar. Nah, kalau gacuan yang turun di gantangan itu waktu itu tahun berapa dan gacu apa? Tahun 2016 kalau nggak salah. Itu saya punya gacuan seri F1. Seri F1. Itu burung perdana ya yang turun? Perdana main lapangan saya. Main lapangan. Nah, ketertarikan dari Pace untuk ke gantangan itu apa? Seru sih, seru. Oh, pertamanya lihat dulu lihat diajak temen. Ya. Kok gini ya, kok rame gini ya. Oh gitu. Akhirnya saya Tertariknya tertarik ke lapangan. Oh
Jadi itu perjalanan singkat dari Om Pace, dia bisa tertarik pada burung cantik yaitu burung kenari. Nah, kalau untuk saat ini sama yang dulu gimana perkembangannya di dunia kenari itu? Kalau saya pribadi ya, untuk Khususnya di Gantangan lah, di Gantangan. tantangan untuk akhir-akhir ini ya, mungkin kalau pribadi saya itu saya lihat itu kualitasnya itu tinggi-tinggi lah. Oh, semakin naik. Semakin naik kualitas dari yang dulu pemain-pemain. ya. Dari yang Dari yang dulu. Ternyata Mungkin. burung kenari dari yang pertama kali Om Pace itu belajar kegantangan, main-main lah kasarannya. Ya. Sampai yang sekarang itu kualitas kenari jauh lebih bagus. Nah, kalau saat ini paling besar ke event apa? ya event antar kota lah. Antar kota. Silaturahmi, jalin silaturahmi. Iya bener. Kalau gacuannya sendiri saat ini gimana? Ada berapa? Kalau gacauan sih sebenarnya ada 3. Ada 3. Cuma yang satunya trouble, yang satunya habis murah. Lah sekarang ini Oh, yang putih jambul ini. yang putih guys. Tadi kan udah bilang saya Om Pace ini punya satu gacuan kenari tanpa jeruji sangkar. Nah, kenarinya udah ada di belakang guys. Tuh. Bisa dilihatin lebih dekat Om biar teman-teman tahu. Nah, ini guys tanpa jeruji sangkar. Nah, tuh guys tanpa jeruji sangkar bisa lihat. Nah, ini nama burungnya siapa ini Om Pace? Nama burungnya Sansiro. 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 Dia punya jambul guys. Ini seri apa Om? Dulu dapat dari temen, katanya ternakan dari Kota Malang. Oh, Kota Malang. Silangannya F1YS kali F1SF. Umur dari Sansiro ini sekarang berapa? Kalau umur sih kurang tahu, cuma di temen ngurang 1 kali, saya ngurang 1 kali. Total Di 2 kali. total 2 kali bahkan. total. Ya kurang lebih hampir 2 tahunan lah, 1,5 lah. Berarti burungnya udah mapan lah katakanlah. Di Om sendiri berarti 1 tahun lebih ya? Belum nyampe, Belum nyampe. kurang lebih 7 bulanan. 7 bulan. Oke, ini burung dari Malang guys, milik Om Pace, dia tanpa jeruji sangkar. Nah, ini kok tanpa jeruji sangkar ini gimana sih Om? Kok bisa sampai kayak gini nih no? Kosong gini. Ya, cuma sih Semulanya gimana ini? awalnya sih iseng-iseng. Iseng. Mau betulin sangkar, gini panarnya putus kemarin. Oh, ya. Terus kok kepikiran dengan burung saya yang namanya Sansiro ini. Burungnya di sangkar lama itu aman ruji. Oh, menurut. Aman ruji. Jadi saya coba langsung saya masukkan gitu aja. Terus nggak takut untuk lepas gitu atau gimana awalnya? Kalau takut sih pasti takut. Pasti takut. Pasti takut lah. Soalnya bukan dari anakan masalahnya Iya, dia. Oh gitu guys. Jadi tapi jangan coba-coba di rumah ya guys ya, karena ini tanpa jeruji sama sekali loh. Dan burungnya ini nggak ada pengikatnya atau apalah gitu. Ini real guys, ini real burung Sansiro ini tanpa jeruji ya, bisa dikatakan hampir 90% dia tanpa jeruji sangkar. Nah, ini udah pernah dibawa kemana aja Om? Untuk burung ini sih masih kelas pinggiran aja lah. Oh, baru coba-coba dengan sangkar yang kayak gini. Cuma untuk main lapangan tanpa ruji belum. Oh, masih belum. Karena kan sekarang kan peraturan tambah ketat. Oh iya. Mungkin ya ambil Sisi aman lah. sisi aman dan positifnya lah. Oke. Takut nanti tetangganya yang kena. Oh iya seperti itu. Tapi nggak masalah guys, ini antik tetap burungnya tanpa jeruji sangkar. Untuk pola perawatannya dari Sansiro ini kesehariannya gimana Om? Kalau perawatan saya sendiri sih hampir sama sih sama perawatan burung saya yang lainnya. Sering ditempatkan di tempat yang ramai seperti kolam nelayan tadi, sampai burung-burung tenang. Terus
buatlah nyaman gitu aja. Nyaman ya. Nyaman dari segi mandi, dari segi pangkringan, dari segi pakan, ya itu aja. Oh gitu. Berarti kalau untuk burung sansiro ini birainya harus benar-benar stabil ya? Kalau birainya harus benar-benar stabil. Karena tanpa sangkar soalnya. Ya. Tanpa jeruji maksudnya, tanpa jeruji. Nah, tadi kan birainya sansiro ini harus benar-benar stabil ya Om ya. Harus. Untuk Om Pace sendiri gimana sih cara menstabilkan sansiro ini dengan jeruji tanpa jeruji sangkar ini? Oh ya dari awal tadi, jadi burung itu harus nyaman dulu. Tetap nyaman Dulu, mulai dari segi pangkringan, dari layak ramai orang lalu lalang, harus nyaman, benar nyaman. Untuk masalah IF-nya, ya ekstra puding lah. Untuk ekstra puding sendiri saya gak terlalu harus jangan kasih nanti birahi, jangan kasih ini enggak. Karena saya tetap telur puyuh, apel harus tetap. Cuma secara pribadi perawat harus mengerti birahi. Oh jadi harus tahu birainya itu seberapa khusus kalau burung itu. Kalau birahi tinggi kasih sawi putih lah apa. Oh, gitu. Itu aja. Yang dimau Yang si burung itu. Kalau burungnya agak low baru bisa dikasih dengan telur puyuh atau apel. Oh gitu. Jadi intinya itu harus tahu kestabilan burung itu. Oke, sip. Nah, itu guys dari Om Pace cara menstabilkan burung harus tahu dulu kondisinya burung itu berada di posisi yang mana. Kalau misalkan di bawah ya kita naikkan, kalau posisi over kita turunkan dengan EF yang sudah disebutin dari Om Pace itu sendiri. Kalau untuk pakannya ini Om, ini racikan sendiri atau kalau pakan dari kiloan lah, racikan sendiri. Oh racikan sendiri. Jadi pakannya khusus guys buat sansiro ini. Gak bisa macam-macam. Karena untuk menjaga kondisi birahi maupun stamina sendiri. Ini kan banyak yang bilang kalau burung itu tanpa jeruji sangkar itu ada yang dikasih benang, ada yang dikasih minyak sayapnya, atau ada yang dipotong. Nah, boleh nggak sedikit pembuktian dari sansiro ini bahwa burung ini benar-benar tanpa benang ataupun olesan minyak ataupun potongan atau segalanya untuk sansiro ini? Gimana? Bisa nggak? Kita tantang dari penikmat Kicau Channel bahwa burung ini benar-benar real. Gimana? Berani. Oke, kita ambil dulu guys. Kita lihat caranya. Saya tutup produk dulu ya. Oh ya, oke. Biar gak lepas. Ya, biar gak lepas dulu guys. Ini kita lihat. Oke guys, ini real ternyata tanpa ada benang ataupun olesan yang lainnya. Kita lihat. Nah ini guys, ini burungnya tanpa olesan minyak atau apa, real Dari perawatan. Ini real guys. Kakinya juga tanpa ada ikatan atau apapun. Tuh bisa dilihat guys. Gimana guys? Real kan? Ini asli. Nah. Oke guys, saya juga penasaran untuk sangkarnya. Kita lihat ya sangkarnya sendiri. Kita lepas semua sangkarnya guys, biar temen-temen real tuh, tanpa ada tali. Bisa dilihat. Ini bisa lewat langsung di bawah guys. Real guys, ini real dari
San Siro. Gila men, ini baru kenari tanpa jeruji sangkar, real 100% real, gak ada benang, gak ada olesan minyak atau apapun, sayapnya utuh 60% tetap lepas. Pada intinya ya kemampuan burung kan satu, bernyanyi, kedua terbang. Iya benar. Jadi tetap waspada lah meskipun kayak gini guys, tapi udah menarik lah. Oh ya, untuk melatih kayak gini nih butuh waktu berapa lama sih? Kalau saya sih pribadi ini sebenarnya sih udah lama ngerawat burung ini, cuma kondisinya kan beli umur kurang lebih dari di saya ya Ya. 4 bulan ambrol burungnya. Oh, 4 bulan di Di saya ambrol. Ini dari perawatan untuk anti rujinya sendiri kurang lebih ya 2 bulanan lah 2 bulan udah mulai ditaruh di sangkar kayak ya, 2 bulan kurang lebih. Kalau kayak gini guys, biasanya kan pastilah ada yang suka atau nawar gitu. Kira-kira ada gak Om? Ada sih, cuma belum saya lepas lah. Intinya itu pertama itu saya nggak posting jual, cuma posting absen gitu aja. Itu di sosial media berarti? Sosial media Facebook. Oh, pakai Facebook. Terus Sempat gimana? di share sama temen. Oh, di share sama teman. Ada orang kalau nggak salah orang Solo, Orang Solo. inbox saya langsung. Oh, di inbox. Itu kira-kira boleh kasih tahu nggak kalau untuk inbox harganya guys? Kan pasti burung tanpa jeruji sangkar ini harganya juga fantastis. Berapa Om kira-kira? Kira-kira berapa ya? Kurang lebih 2 digit lah. Oh, 2 digit. 2 digit. Koma nolnya itu banyak itu. Ya kurang lebih 6. 6 guys, berarti totalnya puluhan lah. Bisa diibaratkan puluhan jeti lah. Ya kurang lebih. Nah, seperti itu orang ya maklum lah, ini meskipun burungnya kayak gini ya fantastis karena tanpa jeruji sangkar itu tadi guys. Sebenarnya dulu sudah pernah punya satu Kayak gini juga. kayak gini, seri F2. Seri F2. Mungkin kalau yang saya tinggal Ditinggal terus burungnya? enggak, saya tinggal kencing Oh gitu. ke WC, burungnya diterkam sama kucing. Oh, jadi bukan lepas tapi diterkam. Diterkam sama kucing. Oh gitu guys. Jadi kalau yang ini harus lebih berhati-hati Harus lagi. hati-hati lagi. Karena ini udah bener-bener gini guys, full ya, bisa dikatakan tadi lah 90%. Rencana burung ini mau dibawa ke event apa ini guys? Untuk sementara ini ya rencana untuk kedepannya sih. Kalau rencana ya pengen lah untuk ke event-event yang lebih tinggi lagi kan pasti ada. Cuma untuk saat ini kan masih semua kan pada libur. Oh iya. Karena Social distancing. lah gitulah. Gitu guys. Ya. Mumpung dari liburan ini, liburan ganteng lah Ya. katanya. Nanti saya harus rawat benar-benar burung ini agar bisa kedepannya bisa naik ke event-event yang lebih. Oke, semoga aja bos. Amin. San Siro bisa silaturahmi ke luar kota ataupun luar pulau. Nah, buat kalian yang tertarik atau ada bos-bos besar, tetap tunggu San Siro datang di event besar burung tanpa jeruji sangkar. Penawarannya sudah puluhan. Kalau bisa naikin, siapa tahu orangnya hilaf.
masih sayang. Masih sayang untuk sekarang. Karena yang pertama tadi guys, dia diterkam kucing. Ini yang kedua, produk kedua. Semoga dia lebih membanggakan buat Om Pace Smell sendiri ataupun timnya BFC dari Sidoarjo. Oh ya Om, kalau boleh tahu kita flashback lagi ya. Untuk Om Pace sendiri masuk ke BFC itu asal mulanya gimana? Jadi bicara tentang timnya Anda lah kalau salah. Biar teman-teman tahu lah. Ya untuk BFC sendiri sih ya dari teman ngajakin, ayo mas bikin grup ayo. Oh gitu. Sebenarnya sudah ada BFC itu sudah ada kurang lebih ya 3 tahunan lah. 3 tahun. Nah, akhirnya saya masuk bola diangkat bareng-bareng. Oh iya. Jadi asal awal mulanya Om Pace Smell ketertarikan masuk tim ya seperti itu guys. Nah, kita sudah bahas tentang San Siro dan Om Pace juga punya gacuan lainnya. Nah, kita akan kupas gimana cara memilih kenari calon jawara menurut Om Pace. Gimana Om untuk memilih calon kenari lah yang bisa dijadiin gacuan biar teman-teman kicomania khususnya kenari mania ini tahu. Untuk pertama dari indukan bisa. Dari indukan. Misalnya itu ada gen-gen turunan lah. Turunan. Nah, untuk kedua dari segi postur kaki. Terutama kaki. Itu milih yang seperti apa kakinya Om? Kalau pribadi saya pilih kaki yang agak besar lah. Agak besar. Karena ada yang kecil, ada yang besar. Biar cengkramannya lebih kuat. Lebih kuat. Gitu guys. Kalau dari Om Pace dia fokus pada kaki karena kalau dia nyengkramnya lebih kuat pasti dia anteng. Yang terpenting perawatan sih. Perawatan lebih penting. Dan kalau yang dua itu penunjang lah katakanlah ya, segi penunjang gitu. Jadi tetap perawatannya guys. Kalau dari bahan gimana perawatannya Om? Kalau dari bahan itu sendiri? Kalau saya pribadi ya sama sih. Intinya saya burung kenari itu harus mau mandi sendiri. Mau mandi sendiri. Dari awal untuk bahan datang, saya lihat kondisi burungnya dulu. Apakah dia bisa mandi sendiri apa enggak? Karena kalau saya pribadi ya, burung kalau bisa mandi sendiri insya Allah biranya aman. Oh seperti itu. Iya. Berarti burung kalau mandi sendiri birainya aman dan stabil. Oh gitu guys. Jadi nggak perlu dimandiin karena kenari itu lebih seneng mandi lah. Kalau menurut Om Pace cari yang seperti itu. Kalau untuk pemasterannya kalau dari bahan itu gimana Om? Kalau pemasterannya sih simpel sih saya. Kalau ada AP kan bisa. Itu pemasteran. Untuk pemasteran itu untuk kenari umur berapa? 1,5 bulan. 1,5 bulan udah dimasteri. Oh gitu guys. Jadi umur 1,5 bulan udah dimasterin biar lagunya Yahut tertata. Itu guys. Itu tips dari Om Pace Smell dalam memilih kenari yang bisa untuk jagoan. Oke Om, kita udah bahas semua dari Om Pace Smell mulai awal ketertarikannya, kemudian bahas tentang burung kesayangan Om Pace, San Siro, terus tips dari memilih kenari. Semoga Om Pace tetap naik daun lah dengan burung gacuannya yang lain. Semoga Om Pace bisa silaturahmi ke teman-teman kenari mania di Nusantara. Oke Om, terima kasih sekian dari penikmat Kicau Channel, dan jangan lupa guys tetap aktifin tombol lonceng, subscribe, like, komen, and share penikmat Kicau Channel bersama BFC Team Om Pace.
setiap